Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Taurus, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Maret 2026. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Taurus, langsung kita mulai. Ini dia, ada energi dari dirimu sendiri tuh ya, ada Hierophant ya. Berikut ada energi dari ya, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Oke, waduh, ya, kemudian ada di sana, berikutnya ada di situ, berikutnya ada di situ, dan kemudian ada di sini. Yap, kalau gini, kalau untuk di saat sekarang ya, Mari lihat kamu dengan si dia bisa aja lumayan sering ributnya ya, lebih rajin cekcoknya gitu loh ya. Jadi kayak kalaupun terjadi interaksi di antara kalian, baikannya 5 menit, ributnya 15 menit. Nah, begitu modelnya ya. Jadi kayak ada aja yang rasa-rasanya itu tuh bisa diangkat ya menjadi topik perdebatan gitu ya. Nah, di sana. Jadi nampak-nampaknya memang lagi-lagi nggak bersepakat lah gitu ya. Kamu dengan si dianya gitu. Nah, di sana. Jadi Mari lihat kamu itu tuh tentu ya banyak keselnya kamu nih ngelihat si yang bebeknya kamu ini. Mari lihat gitu ya. Banyak. Nah, jadi makin lama kalian bersama itu tuh, Mari bilang di sini tuh kok kayaknya ada aja gitu ya yang kamu rasa dari sikapnya dia gitu ya, dari omongannya dia. Itu tuh yang bikin kamu jadi mumet, sakit kepala kamu. Kalau hubungan kalian ini sudah cukup lama ya, ini tuh bahkan kamu bisa sempat kamu itu tuh agak-agaknya jatuh ke kondisi bukan hanya stres lagi ya, tapi ini tuh udah bisa tuh kondisinya depresi. Modelnya kamu itu tuh sudah sempat ke depresi betul gara-gara si seseorang ini. Jadi kayak mentalnya kamu sempat banget nih keganggu. Bukannya kamu orangnya tidak tough ya, bukannya kamu itu tuh cepet layu orangnya, tapi memang jelas-jelas bersama dengan dia makan hati gitu ya, makan hati berulam jantung gitu kamunya kan. Kok kayaknya orang ini tuh nggak paham, dia nggak ngerti nih posisinya dia ya, sering banget nyakitin kamu. Jadi kayak yang jadi kayak yang bolak-balik, jadinya bolak-balik ya, karena dia nggak tahu ya tolak ukur kayak gimana sih bikin kamu sakit, bikin kamu menderita. Dia nggak tahu gitu ya tolak ukurnya. Jadi kayak yang segampang itu, seolah-olah gitu ya, segampang itu tuh kayak dia ngomong, kayak dia bersikap gitu ya. Jadi seolah-olah kayak dia nggak mempertimbangkan tentang efek dari sikapnya dia, efek dari omongannya dia kepada kamu gitu. Nah di sana ya, yang dia anggap jadinya itu tuh satu hal yang lumrah, wajar. Kalau menurut kamu, waduh udah kurang ajar gitu ya. Nah di sana. Dan Mari lihat kamu bisa aja, kamu sebenarnya itu bukan yang nggak ngomong sama si kawan ini ya. Kamu jangan gitu dong cara bicaranya gitu. Kamu sikapnya jangan kayak gitu dong. Kamu ini udah bukannya nggak pernah bicara sama dia ya, tapi kayak seperti kamu bisa aja ngerasa bahwa capeknya kamu aja berbuih-buih di situ ya, mulutnya kamu gitu berbuih-buih ngomong sama dia gitu, tapi dia nggak ngegubris itulah. Jadi akhirnya lama-lama Marla di sini tuh kamu jadi males kamu gitu loh. Makin kamu omongin terus dianya nggak ngeh juga kan, makin keki kamu kan, makin sebel kamunya sama dia kan. Jadi udahlah sekalian diem gitu loh ya. Mari lihat makin lama kamu mempelajari bagaimana seharusnya bersikap ke dia. Ternyata sikap diem adalah sikap yang terbaik ya, setidaknya untuk menyelamatkan kewarasannya kamu gitu ya, menyelamatkan pikiranmu sendiri, menyelamatkan perasaannya kamu sendiri gitu. Jadi ya kalau Mari tangkep, sempet lah ini ya perkara tentang dia mengganggu hidupnya kamu gitu.
Bahkan kalau kalian pun ceritanya masih pacaran modelnya ya, tapi bisa-bisa ini stres-stresnya kamu itu tuh seperti kayak orang lagi menghadapi suaminya atau istrinya gitu ya, repot gitu, repot. Nah di sana ya. Nah jadi akhirnya lah di sini tuh kamu belajar untuk memperbaharui bagaimana caranya kamu ya dengan si dianya. Yang tadinya semuanya itu tuh kamu pikirin gitu. Sekarang kamu udahlah mulai masa bodoh gitu. Kamu udah mulai masa bodoh. Yang tadinya kamu bisa aja mengabaikan dirinya kamu. Sekarang nggak perlu lagi tentang dia, gitu lah ya. Jadi kamunya di situ tuh lebih kayak memprioritaskan dirinya kamu, gitu. Dulu kamu tuh suntuk nunggu dia, kapan dia chatting, kapan dia nelfon, kapan dia datang. Sekarang nggak mau kamu lagi sedih menunggu ya. Kamu bisa langsung, udahlah mendingan gue jalan sama temen gitu ya, mendingan gue ngapain kayak gitu kan. Nah di sana. Jadi yang tadinya kamu ingin bener-beneran hadir dalam relationship bersama dengan si dia, kamu pengen bener-beneran hadir dalam hidupnya dia sebagai support system hidupnya dia. Sekarang kamu udah merubah ya. Kamu di sini tuh sudah mulai merubah ya rencananya kamu itu tadi, ya inginnya kamu tadi, gitu loh. Nah di sana. Jadi kayak udahlah daripada mikirin bagaimana hidupnya dia, mendingan gue mikirin bagaimana hidupnya gue. Nah jadinya gitu ya, ketimbang mikir mendingan bobo aja dah gitu kamunya, Marlian ya. Jadi kayaknya beberapa diantara kaum Taurus lagi mau menebus ya, ini semakin tinggi tingkat stresnya kamu atau tingkat depresinya kamu gara-gara relationship ini, sama ya, atau semakin hebat juga nih caranya kamu Marliat untuk nge-treatment dirinya kamu dengan baik gitu. Jadi kayak kamu mau menebus salah nih untuk dirinya kamu sendiri gitu ya. Sudah sekian waktu ini tuh kayak seolah-olah hanya dia saja yang menjadi prioritasnya kamu gitu kan. Nah jadi kayak kamu tahu gitu ya, kamu campakkan dirinya kamu demi mengutamakan dia. Nah sekarang, nah ini kamu pungut kembali dirimu gitu kan, kamu rawat kembali dirinya kamu gitu, kamu bahagiakan kembali dirinya kamu gitu, kamu sembuhkan lagi dirinya kamu ini ya, melihat desa sekarang. Nah tapi bukan berarti bahwa ketika kamu fokus kepada dirimu artinya bahwa kamu kayak meminta untuk berpisah dengan dia ya, tidak sih. Ini terutama kalau udah rumah tangga gitu ya. Kalau untuk udah rumah tangga tentu mari bilang kamu bisa aja memang masih tunduk kepada status pernikahan ya. Nah, terutama mungkin di sini tuh ya teman-teman yang Kristen gitu ya, yang Katolik di sana ya. Nah, jadi kayak tetap tunduk kepada status pernikahan gitu. Nah, tetapi ya tadi tidak bisa lagi dia hanya akan menjadi prioritas gitu, pusat dari hidupnya kamu, tidak bisa gitu ya. Nah, saat ini tuh kamu yang menjadi center ya dalam hidupnya kamu gitu loh. Dia mau kayak gimana, dia mau seperti apa, terserah. Dia mau pulang ya pulanglah, dia mau pergi monggo pergilah gitu ya. Dia mau nelfon ya nelfon lah, nggak nelfon dia tidak lagi ditunggu gitu loh ya. Kamu membiarkan dia tetap leluasa hadir dalam hidupnya kamu, tetapi gitu ya, keleluasaannya dia bukan menjadi sebagai pengikat dirinya kamu gitu ya. Jadi kamu yang kak ya, dia bebas mau ngapain, kamu juga jadinya bebas mau ngapain gitu loh ya. Jadi suka-sukanya kamu juga mari nampak di sini gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian kayak sudah punya pemikiran kayak udah dah dibebasin aja dia dulu gitu sampai dia capek, sampai dia balik sendiri gitu ya di sana. Nah kalau dulu mau ngontrol-ngontrol dia gitu kan, kayak kamu juga berusaha sebagai pawang gitu ya, supaya dia tidak terpleset melakukan satu kesalahan gitu ya. Nah sekarang dirinya kamu di sini tuh yang kalau dia mau main, kalau dia mau ngapain gitu, dan dia mau hip hip hura di sana gitu kan, ya biarin aja dulu gitu. Ada prinsipnya kamu, mari lihat ya, sampai dia bosen sendiri dengan
petualangannya dia di luar sana, gitu ya. Biarin dah dia mau selingkuh, kayak dia mau apa, kayak ada beberapa bahkan sudah seperti kamu mau terima ya, apa adanya dia mau selingkuh kah, mau mabok kah, mau apalah gitu ya, seburuk-buruknya keadaan, tapi hanya untuk beberapa, tidak semua, oke? Tidak semua, tergantung dari bagaimana uh, hal uh, tergantung bagaimana tingkat toleransinya kamu menghadapi suamimu ini, istrimu ini, atau pacarnya kamu ini, gitu, ya kan? Di sana. Nanti kalau dia udah capek, dia mau pulang, pintu rumah masih tetap terbuka. Ah, kira-kiranya gitu, ya. Kamu tidak tolak dia, tapi kamu tidak tunggu dia, kamu tidak kejar-kejar dia, kamu tidak berharapan begini dan begitu lagi kepada dia, tidak, gitu, ya. Udah enggak. Nah, di sana. Nah, namun ya kalaupun kamu punya harapan, ya harapannya kamu satu saat gitu ya, dia datang dan disitulah dia menjadi lebih tanda petik sadar dengan tanggung jawabnya dia, sadar dengan perannya dia, gitu loh, dalam relationshipnya kalian, gitu ya. Baru di situ tuh dia kayak yang hadir lahir dan batin untuk hubungan kalian ini, gitu loh, ya di sana. Kalau sekarang monggo lah, silakan mau joget dia di sana, joget lah gitu kan. Di situ ya, kamu sudah berdamai di sini. Mari nampak, kamu sudah berdamai dengan si pasanganmu ini, kamu sudah berdamai dengan keadaan bersama dengan si dia, gitu. Kalau dulu kamu takut sendiri gitu ya, kalau sekarang misalnya dulu kamu takut sendirian di rumah, sekarang kamu nih bisa nih ya mencari cara kayak gimana biar nggak sendiri. Ah, udahlah, ajak saudara tinggal di rumahnya kamu gitu ya, biar kamu nggak merasa sepi misal. Jadi ya itu, kamu mulai berkreativitas untuk mencari jalan keluar ya bagi dirinya kamu sendiri, gitu. Sembari kamu mempertahankan relationship dengan si dia, tapi apa kebutuhan-kebutuhannya kamu mental dan emosional, gitu ya, itu tuh kamu upayakan sendiri, gitu. Jadi yang tadinya kamu itu tuh katakan cukup berketergantungan dengan kepada orang lain, nah di sini tuh bisa kamu berusaha betul ya untuk mandiri untuk di saat ini, gitu. Kamu mandiri dan ya hidup pun mulai sekarang mari lihat kamu bisa aja ya melihat hidup itu tuh nggak yang tegang lagi ya, kamunya udah nggak yang terlalu serius banget kamu melihat hidup ya, gitu. Udah mulai kamu kayak cari enjoy-nya aja gitu loh, cari simpelnya, cari asiknya saja, gitu. Kalau dulu bisa terfokus kamunya kepada harusnya kayak gini, mestinya begitu, pasnya begini gitu ya, nggak bolehnya begitu. Dulu kamu bisa terlalu saklek ya, terfokus. Sekarang kamu mulai lebih lentur, kamu mulai lebih fleksibel gitu ya menghadapi pasanganmu. Kalau pasangannya kamu ini gini, dia ini kalau kalian sudah berumah tangga ya, sebenarnya dia ini tuh ada ini cintanya dia sama kamu, ada ini sayangnya dia sama kamu. Cuman ya karakter sebagai istri, sebagai suami kok kayak masih gampang banget gitu loh di mata si pasangannya kamu ini gitu ya. Nah di sana kayak bahkan bisa aja dia tuh masih menganggap seperti relationship kalian ini tuh pacar-pacaran gitu. Jadi peran sebagai suami kah, sebagai istri kah, Maret belum ada dalam kesadarannya si dia gitu lah ya. Makanya nggak usah heran kalau dia tuh gayanya macam masih kayak anak muda banget gitu ya, macam anak lajang juga bahkan bisa tuh kalau ini sudah berumah tangga, bisa dia lebih panjang mainnya dia di luar sana gitu ya. Dengan teman-teman dia lebih prioritaskan teman-temannya dia gitu, dia lebih iya sama hobinya dia gitu ya ketimbang ngabisin waktu dengan kamu misal, gitu ya. Beberapa bahkan dia masih bisa nih tebar pesona. Mari lihat, ini pasangannya kamu nampak-nampaknya orang yang gampang seneng ya, gampang suka, gampang naksir, gampang kesengsem ya, bahkan gampang jatuh cinta nih, gitu ya. Jadi mari lihat-lihat di sini bisa aja dia kayak
untuk beberapa ya, kayaknya dia lagi kepincut nih sama cowok lain, sama cewek lain ini, lagi kepincut dia. Jadi bener-bener dia kayak ngabain kamu nih ya. Jadi bisa stres-stresnya kamu, depresinya kamu ya karena kamu melihat gitu loh. Si dianya itu tuh lebih memilih bersama laki-laki lain itu atau bersama dengan perempuan lain itu. Bagi kalian yang sempat depresi dalam rumah tangga bersama dengan dia, sangat wajar. Ya gimana nggak depresi? Lah bini kita, laki kita gitu ya, jalan sama orang lain. Gitu ya. Kamu dicuekin, kamu diabaikan. Bisa-bisa beberapa dia cabut ini ya, ngilang dia. Gitu ya. Meraibkan diri dia dari kamu. Gitu, nggak balik-balik dia. Ya gimana kamu nggak kecarian gitu kan? Kalau masih pacaran aja, cowoknya apa ceweknya kayak hilang 1 hari, udah bingung kita nyarinya, mana ini si kawan kan gitu ya, kemana dia, apalagi mungkin kayak yang 2 hari, 3 hari, seminggu kah, ya wajar kamu yang kayak mikir panjang gitu ya, alot pikirannya kamu tentang si pasangannya kamu ini gitu. Jadi ya mari lihat terutama ya di rentang 1 hingga 7 bulan Maret ini, beberapa di antara kalian yang belum ya yang untuk kalian yang hati-hati aja ya, siap-siap aja di rentang 1 hingga rentang 7 bulan Maret ya. Bisa-bisa pasangannya kamu ini tuh makin jauh dia dari kamu, makin mengelak dia dari kamu, makin menghindar dia dari kamu gitu, atau bahkan tadi ngilang. Bukan hanya dia mengelak, menghindar, menjauh dari kamu, tapi bisa ini tuh lahir batinnya dia hilangkan, karena mari lihat dia lagi jatuh cinta ini. Dia lagi jatuh cinta gitu ya, dan dia lebih memilih dengan yang di sana gitu. Iya sih, kalau dengan dia harus kuat-kuat mental. Dia lagi deketin cowok baru, cewek baru, terutama kalau kalian lagi pacaran. Kalau kalian lagi pacaran, mau ini tuh dia terang-terangan banget ini sama kamu. Nggak tahu lah ya, pacaran nggak pacaran ya, pacaran ataupun pernikahan, mau ini tuh dia orangnya terang-terangan ini memilih yang lain gitu ya. Dia abaikan kamu total, itu masalahnya. Kalau mari nampak total banget dia ngabaikan kamu gitu, nggak balik dia ke rumah, bisa gitu, kamunya diblokir gitu loh di sana ya. Yang kalau kamu itu tuh tergantung finansial dengan kepada dia, bisa-bisa ini tuh bahkan kewajibannya dia ngasih kamu duit gitu ya, bisa-bisa ini mangkir dia, nggak dia kasih kamu duit gitu. Namun ya gitu ya, kalau Mare boleh kasih saran sama kamu ya Taurus, memang kamu tuh nggak bisa menggantungkan apapun kepada dia, harapan kah ya, hidupnya kamu gitu ya, kamu nggak bisa itu. Kalau kamu memang memilih dengan dia, mau nggak mau, kamu itu tuh harus sungguh-sungguh mandiri gitu. Dan kamu tuh harus pandai bikin border, apa yang kamu boleh pikirkan tentang dia, apa yang tidak gitu. Kalau nggak bablas kamu, larut sendiri kamu. Ya iyanya kalau larutnya pada kebahagiaan mah mantap kan gitu. Ya iyanya kamu larut di sini tuh pada hal-hal yang negatif, yang mengerikan, yang mencekam, yang bikin sedih gitu ya. Jadi kamu harus bikin boundaries, kamu harus bikin batasan dengan pasangannya kamu ini. Gak bisa kamu melekat gitu. Dan kamu harus pandai memfilter lagi-lagi apa yang boleh kamu rasakan, apa yang boleh kamu pikirkan, yang menyangkut tetek bengeknya perihal si dia gitu. Udah bener nih, kalau kalian yang dari kemarin sudah punya kesadaran, iyalah aku harus fokus aja lah, dia mau ngapain, dia mau seperti apa, monggo-monggo aja gitu ya. Kalau kamu udah punya kesadaran seperti itu, niscaya kamu akan baik-baik saja dalam relationship ini gitu ya. Bagi kalian yang sudah berapa kali atau sudah sempat lah ya, sudah sempat kayak stres banget gara-gara dia, jaga-jaga dirinya kamu gitu ya, beneran kamu jangan sampai tanpa sadar jatuh depresi hanya gara-gara urusan dengan dia gitu ya. Terutama kalau masih pacaran, nggak lucu, masih pacaran udah stres ya. Di sana oke, baik Taurus,
dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, energi dari Gemini, energi dari Pisces, ada energi dari Virgo, Sagittarius, Leo, Aries, kemudian ada energi dari Scorpio menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.